Oke, selamat pagi semuanya. Ketemu lagi di mata kuliah Sejarah Arsitektur. Sengaja saya membuat pertemuan di minggu ketujuh ini secara online, mengingat ada beberapa pertimbangan, terutama yang menjadi pertimbangan besar adalah eh, perancangan arsitektur 2 yang sudah mulai dan banyak tugasnya karena minggu terakhir sebelum kalian akan menjalankan ujian tengah semester di minggu depan. Itu yang pertama. Yang kedua, di minggu ini juga akan ada UTS untuk mata kuliah teori dan metode perancangan bangunan yang itu juga terkait dengan PA2, perancangan arsitektur 2. Itu yang menjadi pertimbangan utama saya kenapa pada pertemuan kali ini saya laksanakan secara eh, online sehingga efektivitas waktu dan segala macam bisa 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 dilaksanakan. Kemudian tadi sekilas saya periksa di eh, di Google Drive yang sudah kalian kumpulkan itu eh, hampir semua kelompok itu sudah mengumpulkan tahap selanjutnya, terutama terkait dengan kearsitekturalnya, kearsitekturannya. Jadi dari sejarah kemudian konsekuensi arsitekturnya kalian sudah mulai mencicil. Jujur saya belum mengkoreksinya karena memang baru saja masuk, ada beberapa bahkan jam jam setengah satu, jam 2 yang baru dimasukkan. Jujur saya belum masuk dan kalau kita kembali lagi ke RPS, sebenarnya tugas yang kalian kumpulkan itu masuk ke materi setelah ujian tengah semester. Tapi dengan demikian nanti pada pertemuan ke 9 saya langsung bisa mengulas apa yang sudah kalian kumpulkan. Jadi ada review dan saya bisa langsung mengulasnya sebaiknya seperti apa. Oke. Tapi pada hari ini saya coba fokus ke sini. Coba fokus ke ke apa yang akan kalian kumpulkan atau kalian laksanakan untuk ujian tengah semester. Itu yang menjadi hal atau menjadi pertimbangan utama pada pertemuan kali ini atau materi pada minggu ketujuh ini. Jadi penjelasan tentang ujian tengah semester dari mata kuliah sejarah arsitektur. Yang perlu disampaikan pada mata kuliah eh, sejarah arsitektur ini ada beberapa hal. Yang pertama itu deskripsi dan penjelasan detail dari peristiwa sejarah yang dipilih. Kalian sudah memilih dan saya juga sudah melakukan review terhadap uh, tugas atau sepilihan sejarah, peristiwa sejarah yang kalian pilih. Deskripsi atau penjelasan detail itu terdiri dari latar belakang peristiwa sejarah tersebut seperti apa, latar belakangnya, kemudian kapan peristiwa tersebut terjadi. Ini menjadi penting karena seperti saya ungkapkan di minggu lalu di kelas bahwa peristiwa sejarah ini menjadi titik nol atau titik berangkat dari kajian arsitektural kalian, sehingga kapannya itu menjadi penting. Jika peristiwa sejarah itu punya rentang waktu yang cukup panjang, itu saya minta untuk kalian menjelaskan kapan peristiwa itu terjadi, dari kapan sampai kapan. Jadi jika peristiwa perang atau sebuah proses maka disebutkan dari kapan hingga kapan.
kalau ada beberapa perang yang Pak sampai sekarang terjadi, ya disebutkan sampai sekarang gitu loh. Itu menjadi penting di kajian ini. Kemudian hal yang mungkin agak luput kemarin ketika review adalah siapa tokoh sentralnya. Tokoh sentral ini menjadi cukup penting dipelajari karena nanti di setelah UTS, karena biografi atau pengaruh dari tokoh ini apakah juga mempengaruhi si arsitek, mempengaruhi perkembangan arsitektural. Pengaruh itu macam-macam ya. Pengaruh bisa cara berpikirnya, bisa pandangan politiknya, bisa juga tentang perilakunya, atau bisa juga tentang pendidikannya. Dari pendidikan yang terjadi, pendekatan pendidikannya seperti apa, itu apakah juga mempengaruhi secara kehidupan di tempat itu, tempat yang kalian pilih atau tempat terjadinya peristiwa sejarah. Itu yang pertama, jadi deskripsi dan penjelasan detail dari peristiwa sejarah yang sudah kalian pilih. Itu yang pertama. Dan ini sebenarnya mengacu pada tugas 2. Oke. Lalu materi yang perlu disampaikan berikutnya yang kedua adalah deskripsi dan penjelasan singkat tentang dampaknya. Jadi ini mengacu ke tugas 3. Peristiwa sejarah tersebut mempunyai dampak seperti apa di masa berikutnya. Tidak perlu sampai masa sekarang, tapi masa berikutnya seperti apa. Apa pengaruhnya? Katakanlah ini yang saya contohkan tadi, bom atom. Bagaimana bom atom itu mempunyai pengaruh terhadap katakanlah kehidupan Jepang, perkembangan negara atau bangsa Jepang itu seperti apa bom atom, atau pengaruh ke Amerikanya, atau pengaruh ke dunianya. Jadi cukup penjelasan singkat dampak peristiwa sejarah tersebut seperti apa ke masa berikutnya, masa setelah peristiwa itu terjadi. Tuh, itu yang kedua. Ini mengacu ke tugas ketiga. Dan tugas keempat sebenarnya ini menjadi tugas terakhir sebelum kalian masuk ke ujian tengah semester. Jadi deskripsi tentang perkembangan arsitektur atau yang saya sering sebutkan sebagai timeline, urutan waktu dari perkembangan arsitektur di sekitar peristiwa sejarah yang dipilih. Saya katakan di sekitar karena mungkin titik berangkatnya sebuah peristiwa, tapi perkembangan arsitektur bisa mundur sekian waktu, beberapa saat sebelum peristiwa itu terjadi dan setelah peristiwa itu terjadi, sehingga kajian arsitekturnya membandingkan antara sebelum dan sesudah peristiwa sejarah, bisa seperti itu. Jadi silakan runtutan perkembangan arsitekturnya di wilayah yang kalian pilih, yang terkait dengan peristiwa sejarah yang juga kalian pilih. Runtutan perkembangan itu dilengkapi dengan deskripsi penjelasan secara singkat dan jelas. Apa sih kaitannya atau bisa keterangan singkat? Kenapa memilih runtutan atau kenapa memilih peristiwa kenapa memilih arsitektur yang ini? Apa kaitannya dengan peristiwa sejarah? Bisa dijelaskan secara singkat. Kemudian setelah itu baru runtutan waktunya, runtutan perkembangan arsitekturnya. Itu sih sebenarnya yang menjadi pokok bahasan atau menjadi berkas-berkas yang harus kalian kumpulkan untuk memenuhi laporan di ujian tengah semester. Lalu melihat perkembangannya, kalau di RPS saya tidak terlalu detail dengan UTS karena memang saya melihat perkembangan yang kalian kumpulkan dari Google Drive, sehingga saya kemudian memutuskan ada pilihan format laporan ujian tengah semester. Pilihan pertama seperti biasa kalian membuat laporan tugas seperti yang kalian kumpulkan juga di Google Drive. Laporan tugas seperti biasa, atau yang kedua bentuk-bentuk seperti poster atau juga bisa film pendek. Bagaimana laporan segala macam, mari kita ulas satu persatu. Hari laporan tugas seperti biasa, laporan berisikan tentang identitas, tidak perlu cover sih sebenarnya, tapi kalau mau kalian ada cover silakan.
Judulnya apa? Judul itu bisa kalian kreasi sendiri. Judul peristiwa sejarah kaitannya dengan arsitektur, kemudian juga nama identitas kelompok, jadi nama anggota kelompok, nama dan NIM-nya. Kemudian bagian pertama tentang deskripsi seperti yang tadi dijelaskan yang sudah harus ada, deskripsi peristiwa sejarahnya bagaimana. Bagian kedua dampak peristiwa sejarah, ini sangat singkat mungkin, dan kemudian melingkupi wilayah yang mana juga perlu dijelaskan. Bagian keempat adalah runtutan perkembangan arsitektur atau yang disebut dengan timeline. Kemudian bagian kelima ini yang agak luput dari beberapa berkas yang masuk ke Google Drive adalah referensi. Kalian mengambil sumber acuannya dari mana? Tolong itu disebutkan. Untuk laporan ini formatnya seperti ini. Jadi yang harus ditampilkan seperti biasa sih sebenarnya. Kemudian berkas soft copy formatnya PDF. Silakan submit ke Google Drive sesuai dengan kelompoknya. Untuk kampus Palembang di tanggal 4 Maret atau minggu depan, maksimal jam 9. Setelah itu tidak ada perkuliahan, jadi kuliahnya juga bukan perkuliahan. Jadi kalian submit ke Google Drive, kemudian tag di kehadiran, itu kehadiran di e-learning. Oh iya, jangan lupa sambil mendengarkan silakan tag kehadiran di e-learning. Jadi itu disampaikan maksimal jam 9. Itu yang pilihan kalau kalian ingin mengumpulkan dengan pendekatan atau metode laporan tugas seperti biasa. Kemudian kalau yang ingin berbentuk poster, tampilannya sama atau isinya sama, kontennya sama, ada identitas, kecil aja, nggak perlu besar-besar, kecil di sudut, yang penting terbaca dan cukup jelas. Kemudian bagian pertama, bagian kedua, bagian ketiga tetap sama, dan link referensi. Cukup di kecil aja. Referensi kalian mengambil dari mana. Kemudian yang menjadi penting di poster adalah ditampilkan secara menarik, seperti yang di gambar kanan, nanti juga ada contohnya. Ada 2 poster sebagai contoh. Secara menarik, jelas terbaca, dan runtut. Jadi ini juga kreativitas kalian menata bagian-bagian ini juga menjadi poin tersendiri. Kemudian ukuran poster, meskipun formatnya soft copy, tolong menggunakan ukuran poster A3, ukurannya ini 29.7 mili sampai 4 kali 420 mili, dan maksimal 2 halaman. Tidak perlu dicetak karena saya hanya menginginkan berkas soft copy seperti biasa, formatnya PDF, jangan pakai format yang Adobe, Photoshop atau Corel, karena saya tidak punya softwarenya. Silakan pakai di save as ke format PDF. Kemudian seperti kelompok laporan juga atau pilihan laporan disubmit di Google Drive. Nah, yang agak berbeda adalah ini contohnya, ini contoh 2 poster yang menurut saya cukup jelas, ukuran fotonya juga cukup jelas, ukuran fontnya juga jelas, dan disajikan cukup menarik. Bagian-bagiannya juga dijelaskan secara runtut dan tegas. Jadi bagian 1, 2, 3 ini dijelaskan. Ini untuk yang Egypt, yang Mesir. Kemudian ini penjelasan untuk yang katedral. Jadi poster sebenarnya kalau ingin mencari contoh poster terkait dengan sejarah cukup banyak di internet, entah di Pinterest, entah di Google Image atau di tempat lain. Nah, yang pendekatan ketiga ini yang agak berbeda kalau kalian memilih secara kelompok untuk membuat video pendek. Tidak perlu ditampilkan secara formal, artinya ditampilkan wajahnya, ini anggota kelompoknya dan segala macam, tidak perlu. Langsung saja ke kalian ingin menjelaskan apa sih? Mungkin judulnya pasti, kemudian deskripsi dari peristiwa sejarah, seperti tadi juga ada 3 bagian yang penting: peristiwa sejarah, dampaknya, dan runtutan peristiwa perkembangan arsitektur. Panjang video pendek antara 3-5 menit. Saya sarankan sih 3-5 menit, jadi tidak terlalu panjang.
Kemudian karena disajikan tidak perlu pakai wajah kalian, jadi cukup gambar-gambar yang terkait dengan penjelasan sejarah dan arsitekturnya. Tapi narasinya tolong jelas. Sekarang banyak banget software untuk menghaluskan suara. Jadi naratornya itu cukup jelas, pronunciation-nya dan pengucapannya cukup jelas. Kemudian bisa hanya menggunakan voice over atau animasi tulisan tanpa harus wajah kalian muncul. Tanpa transisi yang rumit karena ini akan memakan waktu biasanya. Kemudian musiknya juga saya sarankan nggak perlu pakai musik karena supaya narasinya cukup jelas. Lalu apa yang disubmit ke Google Drive? Kalau yang laporan atau yang poster itu jelas ada soft copy-nya. Kalau yang di sini soft copy-nya yang saya sarankan kalian titipkan ke Google Drive kalian. Kemudian yang disubmit ke Google Drive adalah satu lembar A4 yang isinya adalah link Google Drive dari video pendek tersebut. Kemudian identitas kelompok dan daftar referensi. Jadi daftar referensi untuk pendekatan yang pakai video pendek tidak perlu disampaikan di video pendek. Cukup disampaikan di satu lembar A4 yang kalian kirim ke Google Drive kelompok seperti biasa. Ya, seperti penjelasan yang tadi. Jadi cukup satu lembar link Google Drive dari video pendek tersebut. Nanti saya bisa cek dari link tersebut. Saya copy, saya buka. Kalau jika perlu saya download. Kemudian identitas kelompoknya, karena tidak perlu di video pendek ini juga nggak masalah. Kalian fokus aja ke kontennya, ke peristiwa sejarahnya dan kaitannya dengan arsitektur. Kemudian ada daftar referensi. Jadi sedangkan untuk penilaian dari UTS adalah dari ketiga aspek tersebut. Ya, kejelasan dari deskripsi masing-masing bagian. Deskripsi peristiwa sejarah, deskripsi dampaknya, kemudian kejelasan. Nah, ini yang cukup penting. Kejelasan antara peristiwa sejarah dan pemilihan kasus arsitekturalnya. Itu yang cukup penting. Kemudian runtutan perkembangan arsitektur. Yang kelima adalah referensi yang jelas dan terpercaya. Artinya yang terpercaya adalah usahakan tidak menggunakan blog, usahakan tidak menggunakan tugas dari universitas lain. Silakan cari pakai Wikipedia, silakan. Kalau kalian minta tolong AI juga dipersilahkan, karena kalau toh kalian mengcopy atau menyitir dari apa yang dicarikan oleh AI, entah Gemini, entah ChatGPT dan segala macam, itu kalau kalian copy penjelasannya itu langsung dia mengeluarkan referensi itu aja yang kemudian di kopas untuk kalian tempelkan di referensi kalian. Atau menggunakan AI apa gitu, ChatGPT 4 kapan dan bagaimana isinya, itu aja. Lebih baik menggunakan ChatGPT daripada kalian menggunakan blog atau menggunakan tugas dari mahasiswa dari universitas lain. Maksud saya dengan terpercaya, kalian juga berproses, kalian juga cukup mencari. Oke, mungkin itu yang saya bisa jelaskan pagi ini untuk menjelaskan atau menyampaikan apa-apa yang perlu kalian lakukan untuk ujian tengah semester di minggu depan. Saya stop share, mungkin ada yang kalian ingin tanyakan, silakan. Jadi, kalian bisa memilih, tidak harus laporan seperti biasa yang kalian kumpulkan untuk tugas-tugas lain, tapi kalian juga bisa menggunakan poster. Pak, posternya manual atau digital? Ya, karena ini bukan mata kuliah studio, silakan manfaatkan pakai digital. Entah pakai Corel, entah pakai Photoshop atau pakai Canva, terserah. Video pendek juga silakan manfaatkan software.
Karena hanya 3 sampai 4 menit, saya berpikir mungkin tidak perlu yang sampai sampai berbayar. Kalau masih ada watermark ya nggak apa-apa. Yang saya lihat itu kan eh, kontennya, bukan bukan keharusan atau berbayar atau tidak dari software editing video itu. Pak, izin bertanya. Ya, silakan. Jika kalau misalnya penggunaan poster itu harus kan manual, itu harus ada Enggak, penggunaan huruf tek. enggak manual. Silakan Oh, menggunakan software. Menggunakan apa Canva apa segala macam. oh berarti kalau untuk pemilihan font itu bebas ya, Pak? Bebas asal jelas terbaca. Baik, Asal terima. terbaca cukup jelas gitu. Kalau saya kembali lagi ke share screen tadi. Nah, ini. Artinya kalau toh saya zoom itu masih terbaca jelas gitu loh. Kayak yang ini kan masih terbaca jelas. Dan terlihat ini bukan bahasa Inggris, ini bahasa Spanyol. Tapi saya tempelkan karena layoutingnya, layout penataannya itu cukup menarik dan cukup informatif. Begitu. Oke, makasih, Pak. Yoi. Kalau yang contoh yang ini kan lebih ke timeline, membandingkan antara arsitektur dan populasi dunia seperti apa, jumlah manusia secara global dan perkembangan arsitektur global juga puncak-puncaknya. Jadi ini posternya ya karena yang dikirim soft copy ya silahkan pakai apapun lah, Canva, Adobe Photoshop atau Corel Draw, silahkan. Bahkan pakai PowerPoint juga nggak masalah, tinggal disesuaikan. Kenapa ukurannya saya berbesar? Supaya tidak rapat-rapat gitu loh. Dan efeknya juga tolong di save the highest, resolusinya cukup besar sehingga kalau saya zoom itu tidak pecah. Saya takutnya kalau di zoom pecah. Jadi makanya kenapa ukurannya saya berbesar ke A3 itu karena itu. Maksudnya supaya kalian juga punya keleluasaan untuk menata dan ukuran hurufnya juga masuk akal, itu tidak terlalu kecil, tidak terlalu besar. Kemudian ya jelas. Dan maksimal 2 halaman juga kalian tidak buat buku kan. Kalian membuat penjelasan singkat. Kalau yang laporan saya tidak membatasi jumlah halamannya karena memang ya karena pakai Word atau pakai apa itu yang tidak terlalu byte-nya, filenya tidak terlalu besar. Khusus untuk video, mohon maaf, silakan titipkan saja ke Google Drive ke kalian sehingga tidak memenuhi Google Drive saya. Google Drive di kelompok juga cukup linknya saja, tapi jangan lupa untuk dibuka ya aksesnya supaya saya juga bisa cek. Begitu. Pertanyaan lagi yang lain? Oke, kalau enggak ada ya cukup menjadi penjelasan yang atau tugas-tugas yang sudah kalian kumpulkan akan saya jelaskan setelah UTS. Jadi minggu ke-9 kalian tidak perlu lagi mengumpulkan tugas saya langsung membahas apa yang sudah kalian kumpulkan. Kalau mau dilengkapi atau disempurnakan silahkan. Jadi tidak perlu dihapus, silahkan dikirim ulang aja. Dikirim revisinya untuk tugas ke-5. Gitu. Setelah saya cek karena memang di RPS tugas ke-5 itu setelah UTS. Sekaligus saya akan menjelaskan tentang 2 pendekatan analisis sinkronik dan diakronik itu seperti apa. Begitu kurang lebih. Cukup? Ada pertanyaan lagi? Oke, kalau cukup sampai jumpa 2 minggu lagi. Nggak tahu apakah tatap muka atau online, kita lihat situasinya. Saya tidak berani memastikan, tapi memang
Saya usahakan untuk offline di minggu ke-9 supaya kita bisa ngobrol, diskusi lebih dalam tiap kelompoknya. Kemudian sedikit hati-hati dengan kesehatan karena minggu-minggu ini mulai minggu-minggu yang cukup hektik, UTS bertaburan. Ya bersyukurnya karena UTS kalian sebelum di awal puasa itu aja. Kalau sudah masuk puasa lebih berabe lagi. Oke, jaga kesehatan. Sampai jumpa 2 minggu lagi. Jangan lupa minggu depan saya akan ingatkan, jangan lupa untuk memasukkan filenya ke Google Drive dan tag kehadiran maksimal jam 9 seperti jam perkuliahan biasa. Terima kasih, sampai jumpa.